Sejumlah tim digosipkan tertarik untuk memboyong Toprak Razgatlioglu, namun sebagian diantaranya sudah membantahnya dengan tegas. Salah satunya tim Pramac Racing yang musim depan menjadi mitra Yamaha secara tegas telah menyangkal rumor soal pembalap asal Turki itu. Owner Pramac Paolo Campinotti meyakini bahwa juara WTSPK tersebut tidak akan ke MotoGP musim depan. Hal serupa dikemukakan oleh bos VR46 Racing Team Pablo Nieto, yang lebih tidak memasukkan nama murid Kenan Sofuoglu tersebut sebagai incarannya. Alasannya, tim sudah lebih dulu mengincar nama-nama lain di MotoGP. Namun, orang kepercayaan Valentino Rossi tersebut tidak menampik bahwa Razgatlioglu merupakan pembalap yang cukup potensial. Di antara beberapa penolakan, tim Gresini Racing tidak menampik potensi masuknya Razgatlioglu sebagai pengganti Marc Marquez. Razgatlioglu sangat kencang di WTSPK dan terlihat memiliki kemampuan serta motivasi besar untuk bersaing di Grand Prix. Namun mereka juga tidak bisa menjamin apapun lantaran sekarang ini kursi bekas Marquez menjadi rebutan banyak pembalap. Banyak pihak terkejut atas keputusan Campinotti dan Pramac. Pasalnya, sejak 2017, Pramac dipercaya sebagai tim satelit utama Ducati dan mendapatkan alokasi motor spek pabrikan terbaru. Mereka bahkan sukses menjadi tim satelit pertama yang menyabet gelar dunia tim MotoGP pada 2023. Campinotti mensinyalir bahwa skuadnya pindah dari Ducati ke Yamaha juga dipicu oleh keputusan Ducati untuk tak menggait Martin ke Ducati Lenovo Team dan justru memilih Marc Marquez. Padahal Martin sudah diasuh oleh Pramac sejak 2021 dan terus membuktikan talentanya. Sebagai catatan, Pramac mulai menjalankan proyek junior Ducati pada 2013 lewat Andrea Iannone yang naik ke tim pabrikan pada 2015. Pramac juga sukses mengantarkan Danilo Petrucci, Jack Miller, dan Pecco Bagnaia ke tim merah pada tahun-tahun sebelumnya. Melihat ini, Pramac yakin Ducati tak lagi peduli pada proyek junior dan melihat hal sebaliknya terjadi di Yamaha. Yamaha bahkan menawarkan kans kepada Pramac untuk membentuk tim Moto2, menggantikan skuad Yamaha VR46 Master Camp Team dalam waktu dekat. Perubahan di garasi Ducati Marquez bakal terjadi. Salah satunya Marquez memiliki kepala kru baru. Dikutip dari Crash, Marquez akan berpisah dengan Frankie Carcedi yang saat ini jadi kepala kru di Gresini Racing. Saat di Ducati pada MotoGP 2025, Marquez akan bekerja sama dengan kepala kru Enea Bastianini saat ini, Marco Rigamonti. Kepala kru baru bagi The Baby Alien tersebut jadi hal baru untuk Ducati. Dalam laporan itu disebutkan Ducati biasanya mempertahankan pasangan pembalap dan kepala kru. Tujuannya membantu adaptasi terhadap lingkungan baru. Akan tetapi untuk situasi Marquez saat ini sedikit berbeda. Pergantian kepala kru tersebut jadi yang ketiga bagi Marquez dalam beberapa musim. Sebelumnya saat di Honda, Marquez bekerja sama dengan Santi Hernandez, kemudian duet dengan Frankie Carcedi di Gresini dan bersama Rigamonti di Ducati. Keluarnya Pramac dari Ducati dianggap memengaruhi penugasan kepala kru baru untuk Marquez. Pramac Racing sendiri pada musim depan akan jadi tim satelit Yamaha. Marc Marquez mengatakan belum tahu terkait anggota tim baru untuk MotoGP 2025. Dia akan mematuhi apapun keputusan Ducati. Pedro Acosta bertarung sengit di barisan tengah hampir di sepanjang balapan utama MotoGP Belanda 2024. Dia sempat berada dalam perebutan tempat ketiga, namun semakin lama dia tertinggal dari pembalap lainnya dan kehilangan kesempatan untuk naik podium. Pedro Acosta pun menyadari bahwa targetnya untuk mengamankan podium dalam balapan 26 lap di sirkuit Assen Belanda itu tak mungkin bisa tercapai. Sayangnya meski sudah tak tampil ngotot di lap-lap akhir, dia malah terjatuh pada lap terakhir di tikungan 7 sehingga malah pulang tanpa poin dari balapan utama. Akan tetapi rider asal Spanyol itu sendiri tak mengerti mengapa kecelakaan itu bisa menimpanya di lap terakhir. Pasalnya Acosta sudah benar-benar tak mampu tancap gas lagi dan hanya bermain aman untuk finish di urutan ke-7. Satu yang pasti, Acosta sadar bahwa dirinya terlalu memforsir motornya untuk melaju cepat di lap-lap awal. Alhasil dia sudah sangat keteteran di fase akhir balapan dan kecepatannya semakin menurun.
Sebelumnya dalam sprint MotoGP Belanda 2024, Acosta hanya finish di urutan 10. Hasil dari balapan di negeri kincir angin pun membuatnya masih tertahan di posisi 6 klasemen sementara dengan torehan 106 poin. Dia terpaut 17 angka dari Maverick Viñales yang berada tepat di atasnya. Quartararo mampu finish di posisi 7 dalam sprint race MotoGP Belanda 2024. Mesin baru yang dibawa oleh Yamaha ke sirkuit Assen tampak membawa perubahan meski tak terlalu signifikan. Namun segalanya berubah total dalam balapan utama 26 lap pada Minggu 30 Juni 2024. Pembalap asal Prancis itu tak bisa bersaing di papan tengah dan hanya bisa finish di urutan 12. Dengan selisih lebih dari 24 detik dari sang pemenang Francesco Bagnaia. El Diablo benar-benar susah payah untuk membawa kuda pesinya melewati garis finish. Bahkan rekan setimnya Alex Rins terjatuh di tikungan 1 setelah balapan utama dimulai hingga terbang dari motornya. Oleh karena itu, Quartararo frustasi dengan hasil yang didapatnya di MotoGP Belanda 2024 karena ekspektasinya lebih dari itu. Namun ternyata kecepatan motornya sangat lambat dan cengkraman bannya sangat buruk, yang mana terbukti dari kecelakaan yang dialami Rins. Kendati demikian, Quartararo tak patah semangat. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah memberitahu timnya mengenai apa yang dirasakannya selama balapan, dan juga dari pengamatannya terhadap pembalap lain agar performa motor M1-nya bisa meningkat dalam balapan berikutnya. Alex Espargaro resmi jadi pembalap penguji Repsol Honda pada MotoGP 2025. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh pihak MotoGP melalui akun Instagram resminya yakni @MotoGP pada Selasa. Dengan demikian, Alex Espargaro dipastikan akan menjadi pembalap penguji di MotoGP 2025. Dia mengikuti jejak banyak pembalap senior lainnya seperti Dani Pedrosa yang menjadi test rider setelah pensiun. Alex Espargaro sendiri diketahui akan pensiun pada akhir musim MotoGP 2024. Ini merupakan musim terakhir Alex Espargaro setelah berkarir selama 15 tahun di MotoGP sejak 2009. Selama itu, Alex Espargaro berhasil meraih 4 kemenangan di ajang MotoGP. Pembalap berdarah Spanyol itu juga sempat bersaing dalam perebutan gelar di MotoGP 2022. Namun sayang, Alex Espargaro gagal dan harus puas dengan posisi keempat di klasemen akhir MotoGP 2022. Kini dia yang akan gantung helm berganti profesi menjadi pembalap penguji Repsol Honda. Sejatinya pembalap berusia 34 tahun itu sudah berpengalaman bekerja bersama Honda. Sebelum masuk ke kelas teratas, Alex Espargaro sempat membalap bersama Honda di kelas 125cc dan 250cc pada kurun 2004 hingga 2006. Menurut laporan The Race yang dilansir pada Selasa, sumber terdekat mereka pertama kali mengatakan pada awal pekan balapan di MotoGP Belanda 2024 kemarin bahwa Hamilton ingin membeli Gresini Racing. Kemudian hal tersebut dikonfirmasi oleh banyak orang. Hamilton disebut telah menyatakan minatnya untuk mengakuisisi Gresini dari pemiliknya saat ini yaitu Nadia Padovani. Bahkan seseorang yang berada dalam lingkaran dekat bintang asal Inggris itu diyakini hadir bersama Gresini di Assen pada akhir pekan lalu. Sosok tersebut diyakini mewakili sang pembalap Mercedes untuk meneliti kelayakan komersial untuk mengambil alih Gresini. Bahkan ada yang menyebut bahwa proses negosiasinya sudah mulai berjalan. MotoGP sendiri saat ini sedang dalam proses diakuisisi oleh pemilik F1 Liberty Media. Alhasil bakal sangat sempurna bagi Liberty jika seorang juara dunia 7 kali F1 yang merupakan penggemar berat MotoGP terlibat secara signifikan dalam tim barunya di ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu. Jika sukses membeli Gresini, Hamilton juga tak perlu pusing-pusing memikirkan masalah keuangan timnya. Bahkan dia diprediksi bakal mendapat keuntungan besar dengan risiko keuangan yang sangat kecil. Pasalnya, pembalap berusia 39 tahun itu sudah memiliki sponsor pribadi dan sponsor tim Mercedes yang sudah terlibat dalam MotoGP saat ini. Kemungkinan besar mereka akan dengan mudah dibujuk untuk membantu tim Gresini nanti. Beberapa calon penyokong mereka diantaranya adalah Petronas dan Monster Energy. Dua nama itu sendiri sudah lama dikenal di MotoGP.
Sementara Hamilton bukan pertama kalinya berkecimpung menjadi bagian kepemilikan tim olahraga, baik di dunia balap maupun yang lainnya. Dia merupakan pemilik tim X44 yang hingga musim ini berkompetisi dalam seri balap off-road listrik Extreme E yang meraih gelar juara pada 2022 lalu bersama Christina Gutierrez dan Sebastian Loeb. Selain itu, Hamilton juga merupakan bagian dari kelompok pemilik yang mengakuisisi tim American Football Denver Broncos pada 2022. Dia bermitra dengan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice untuk bergabung dengan kelompok investasi yang dijalankan oleh pewaris Walmart Rob Walton. Dengan kondisi ini, menarik menanti kelanjutan kabar itu. Jika benar membeli Gresini Racing, Hamilton akan mengikuti jejak Valentino Rossi yang punya tim balap di MotoGP. Rossi diketahui menjadi pemilik tim balap VR46 Racing yang juga jadi tim satelit Ducati.